Halo, Halo Pak Roma, Tanade, apa kabar? selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore semuanya. Sambil nunggu para peserta untuk datang ya. Iya, Saya ingin cerita sedikit sambil nunggu semuanya. Hari ini kita akan berbicara tentang strength base. Strength base iya. itu adalah bagaimana kita bertumpu pada talenta dan kekuatan kita untuk mencapai sukses. Jadi kira-kira seperti itu. Sambil nunggu teman-teman yang lain, Yes. uh, kita akan sharing banyak tentang Soar with Your Strength. Soar with Your Strength itu sebenarnya buku ini. Jadi ini Oh judulnya iya. Soar with Your Strength. Saya ambil judulnya aja. Salah satu dari buku-buku Gallup yang ada. Jadi selain Soar with Your Strength, kebetulan ini adalah buku-buku tentang Gallup Strength, Discover Your Sales Strength ya. Lalu saya Ya. punya juga strength selling ya. Sambil nunggu teman-teman yang lain ya. Iya, Pak. Strength Based Leadership. Ini buku kedua yang juga merupakan materi diskusi kita ya. Lalu ada juga ini well-being, orang itu menjadi bahagia Iya, dan puas itu positif psikologinya apa saja ya. Lalu iya, Strength Finder ini buku klasik yang kuno ya iya. tapi yang menurut saya bagus. Dan ini buku saya ketika di San Francisco 5 hari banyak ya Roma. Roma 3 bulan Banyak malah banget di bukunya, Pak. ya, Aduh. uh, lihat ini nih, jadi ini adalah Clifton Strength for Student, jadi buat mahasiswa, Oh, khusus mahasiswa ya, Pak. cara melihat dari mahasiswa. Dan ini pembicara orang lain, jadi dia adalah Certified Gallup Strength Coach nomor Coach. 1 Ya, dunia. Ya, saya nggak tahu nomor 40.000 berapa, gitu, kira-kira begitu. Jadi saya kira udah cukup banyak, sudah 24 orang join. Kita bisa segera mulai saja. Bagi ya. teman-teman yang miss, nanti boleh lihat rekamannya karena selama 24 jam rekaman akan ada di apa namanya di live kami ya. Sebentar saya coba betulkan supaya kelihatan lebih enak sedikit. Oke, saya mulai. Saya introduction dulu. Nanti saya pindahkan Ya, ke Pak. Mas Roma ya. Jadi Ya. gini, saya kenal Roma ini karena kebetulan saya sudah lulus menjadi strength based coach certified dan ada daftar saya, data saya di Gallup. Lalu Roma kontak saya dan kita ngobrol-ngobrol dan cocok gitu, ngobrolnya banyak. Bahkan sebenarnya minggu depan kita harusnya bikin seminar sungguhan ini ya. Harusnya, Pak. Di iklan saya. Sebetulnya kita Wah, sudah bikin seminar bersama sungguhan, tapi ya. karena COVID kita cancel gitu ya. Jadi Ya. sepemahaman saya, Roma ini adalah pendiri Strength ID. Strength ID itu adalah perusahaan di Indonesia yang berfokus pada strength base. Dulu beliau adalah karyawan Gallup Indonesia dan seorang Gallup Strength Evangelist. Saya senang sekali dengan kata evangelist ya. Dia punya buku yang namanya Journey of Strength Evangelist ya. Keren menurut saya pemikirannya ya. Dan saya kira itu jadi pernah di Gallup Indonesia. Kebetulan Gallup Indonesia sekarang setahu saya dihandle dari Singapura ya. Dan Ya. Roma masih merupakan seseorang yang paling kuat setahu saya di Ya. Indonesia pemahamannya tentang Gallup Strength. Saya kira itu ya. Saya baru jadi strength based coach certified Ya. di Desember lalu. Ya. Walaupun keterlibatan saya dengan Gallup Clifton Strength mungkin sudah 1-2 tahun lah ya, ikut Ya. tahu, belajar dan lain-lain. Karena itu Ya. hari ini bahagia sekali bisa ngobrol dengan Roma. Oke, Roma, silakan waktu Ya. Anda. Oh ya, Pak, mungkin mau sharing dikit. Tadi kalau Bapak ngasih lihat buku-buku, saya juga lagi baca buku nih, Pak. Judulnya It's the Manager. Jadi, Oh, saya bikin jadi reviewnya di majalah SWA. Jadi ya kalau karena Anda lihat majalah SWA, saya bikin ya reviewnya. It's a very good, the ya best book the last 1 year. Waduh, saya keren, keren. jadi work from home ini jadi benar-benar menalaah nih bukunya nih sama ada ini dari teman saya Rizwan juga karena saya baca yang Pak Tanadi tulis di SWA itu menarik banget gitu loh. Pak Tanadi bisa mensummarize buku ini dengan bagus gitu, dengan baik gitu loh. Cuma ya kenapa saya lagi mulai dengan buku ini karena sebenarnya dari riset Gallup itu yang paling penting itu memang manajer ini. Ya kan, kenapa sih manajer ini? Tapi karena memang ada orang-orang yang talented loh sebenarnya jadi manajer. We call it the great managers gitu ya. Yes. Apalagi di masa-masa krisis seperti ini. Gitu ya. Malah di risetnya Gallup itu pernah melihat bahwa
apa sih sebenarnya yang dibutuhin sama followers dari manajersnya, dari leadersnya, Yes, gitu loh. Jadi yes, itu Gallup banyak banget melakukan studi di leadership, di managers, gimana kita bisa mengengage orang dan lain-lain. Tapi let's say yes. mungkin kita mulai dari ininya sedikit ya Pak, historinya Pak ya. Jadi Gallup itu biar Silakan. biar teman-teman yang lain baru masuk juga ya, Anissa Bibin, tadi ada Pak Fathur Rahman. Eh, Gallup itu adalah satu company yang lahir di tahun 1930-an. Ya kan, setelah tahun 1935. Nah, itu nama orang sebenarnya, Pak. Nama orang. Ya, Jadi kalau lihat Gallup ini nih, Gallup itu kan itu nama akhirnya. Nama depannya itu George. Namanya George Gallup. Dia itu seorang yang memang senang banget sama matematik gitu ya. Jadi menjadi seorang yang suka statistik gitu. Nah, jadi Gallup itu waktu itu melakukan banyak prediksi untuk presiden Amerika saat-saat election. Tapi bedanya Gallup itu independen. Nah, ceritanya begitu. Waktu itu zaman Franklin Roosevelt waktu itu. Nah, karena dipercaya ya sebagai independent body gitu untuk melakukan prediktif untuk election, akhirnya Gallup juga dipercaya untuk melakukan survei dunia, Pak. Survei dunia oke. namanya World Poll. World Poll. Nah, itu banyak Ya, banget indeksnya. Indeksnya dari kesejahteraan atau well-being, indeks dari poverty, indeks dari sekarang nih ngomongin krisis ya. Jadi Gallup itu pernah melewati banyak krisis dan mengukur namanya perspektif masyarakat dan feelingnya masyarakat. Great ya, Depression pernah, The Murder of Kennedy pernah, terus tahun 2008 subprime mortgage pernah, dan sekarang COVID ini lagi berlangsung. Gallup terus mengukur feelingnya citizen ya, baik di US maupun di luar US. Nah, jadi itulah Gallup. Tapi just history aja nih Pak, waktu dokter Gallup ini meninggal, yang take over ini adalah kenalannya, seorang kenal yang dia kenal baik juga, namanya Don Clifton. ya, Nah, Don Clifton ini bapaknya ini Pak, orang tuanya si Jim Clifton. Nah, Jim Clifton ya, yang nulis buku ini adalah sekarang CEO-nya Gallup. Tapi ya, sebelum ini adalah Don Clifton. Nah, Don Clifton ini waktu itu melakukan banyak research mengenai positive psychology, ya kan. Waktu itu ada beberapa tokoh namanya, ada juga Martin Seligman gitu ya dan lain-lain. Nah, tapi karena dia punya infrastrukturnya Gallup gitu kan, nah jadi dilakukan apa namanya assessment Pak. Dibuat satu assessment setelah research mengenai bakat manusia dan bakat, muncullah namanya Strength Finder. Gitu lah Pak ya, ceritanya Pak. Baru ya. dari Strength Finder, make the long story short, akhirnya Jim Clifton setelah Don Clifton passed away, Jim Clifton berpikir, ini kita nggak mungkin kalau orang nggak tahu soal strength ini kalau nggak ada coachnya. Karena ini mulai semuanya dari conversation. Maka dari itu waktu saya bertugas di Indonesia, saya bawa Gallup, PT Gallup Indonesia di tahun 2015, akhirnya kita melakukan banyak sertifikasi untuk coaches around the globe. Ya, kita Ya. lakukan di Jakarta, di Manila, di Singapura, di US, di mana-mana. Begitulah Pak ceritanya kenapa Gallup itu sekarang banyak melakukan banyak yang berhubungan sama human behavior. Gitu Pak. Memang sepemahaman semua orang Gallup itu adalah research company. Jadi kekuatan dia adalah di research ya. Nah, apa Yes. yang akan kita bicarakan hari ini adalah bagaimana kita menggunakan kekuatan kita menghadapi krisis, terutama sebagai leader. Itu yang akan Yes. kita bicarakan. Tapi apa sih sebetulnya strength itu? Saya terjemahkan dalam bahasa yang very simple ya. Sebetulnya itu Ya. dari bukunya Soar with Your Strength. Jadi ceritanya gini, anggaplah ada sebuah sekolahan. Sekolahan Ya. ini pesertanya cuma 5, anjing, elang, bebek, kucing, kura-kura. Ya, ada 5 Yes. binatang. Yes. Pelajarannya ada 4, lari, berenang, memanjat pohon, terbang. Ya. Dan Anda merasa bagaimana perasaan si anjing ketika hari pertama pelajarannya adalah lari. Seneng, Pak. Dia jagoan sendiri. Dia pulang bilang sama mama anjing, Mama, aku ternyata sekolah bagus loh, aku ini pinter. Jadi aku Ya. ini bisa berlari dengan bagus, yang lain kalah. Ya. Hari kedua lagi seneng, mama, aku puas. Hari ketiga memanjat pohon, baru anjing bingung. Gimana caranya manjat pohon? Ya. Atasannya bilang, bisa, kamu kuat. Nyoba terus nggak bisa, nyoba terus nggak bisa. Hari keempat pelajarannya berenang. Belum lagi kalau pelajaran nanti terbang. Yang menarik buat cerita sederhana ini adalah setiap orang punya kekuatan yang berbeda. Setiap orang Ya. tidak sama. Bahkan kata si Einstein, kalau Anda menyuruh ikan itu untuk memanjat pohon, semua ikan akan merasa dirinya bodoh. Ini Ya. simpel dulu ya.
Nah, disitulah benarnya pemikiran dari strength, kekuatan kita. Jadi setiap orang punya kekuatan. Ketika masa krisis ini Anda adalah seorang leader, maka cara Anda menangani krisis akan berbeda antara Anda, Joko, Amir, dan Tono gitu. Karena setiap orang punya kacamata yang berbeda dan punya strength yang berbeda. Itu mungkin mengawali pemahaman tentang strength. Kalau Anda sudah mulai tahu, oh strength itu maksudnya seperti itu. Oke, sekarang kita baru memikirkan hal-hal yang lain. Saya kira itu Roma, saya hanya menambahkan aja pemikiran tentang strength. Nah, kalimat saya soar with your strength, maksudnya kalau Anda tahu strength Anda bisa terbang lebih tinggi, jauh lebih hebat setelah Anda tahu apa kekuatan Anda. Saya kira itu alasan kita untuk berbicara hari ini. Silakan Roma. Iya. Jadi benar Pak, waktu itu juga sebenarnya kalau ngomongin strength, gampangnya waktu itu dilakukan research Pak, di Amerika Serikat sama Gallup. Yang ditanyain itu adalah orang tua Pak, orang tua student. Oke. Student parents gitu ya. Jadi pertanyaan itu ada beberapa subjek lah, ada kayak science, math, physical education, terus ada misalnya art gitu ya. Terus dilihat intinya yang mana sih misalnya angka matematika itu jeblok gitu. Salah satunya tuh jeblok paling bawah dapat D gitu. Terus ditanya pertanyaannya dari yang ada science dari A, yang ini B, yang ini yang matematika D. Yang mana sih yang orang tua itu akan fokusin ke anaknya gitu. Dan kebanyakan 70% itu ngomongnya matematika, Pak. Saat itu ada matematika itu D gitu. Nah, jadi itu memang yang paling lemah yang paling lemah, Pak. Ya, nah waktu riset itu terjadi, saya juga jadi benar juga ya. Saya jadi bisa relate gitu ke masa kecil saya. Waktu saya kecil juga saya nggak jago-jago banget matematik, Pak. Ya kan? Nah, jadi yang dilakukan ya biasa yang secara general ya orang tua saya juga gitu. Akhirnya saya dilesin, Pak. Dikasih les matematika, disuruh banyak banget fokusnya ke matematika dibandingin pelajaran lain. Nah, tapi yang benar yang menurut Gallup itu kita kadang-kadang kita lupa bahwa kenapa kita nggak ngelihat apa yang bagus gitu. Ya kan Pak? Iya kan, kebetulan kayak kalau misalnya kita bisa melihat, let's say kita jago di language Pak, misalnya Pak. Ya kan, kenapa kita nggak fokusin ke pelajaran bahasa gitu, bahasa Inggris, bahasa Mandarin atau apa, sehingga kita benar-benar menjadi excellent di bidang itu. Ya kan, dibanding kalau saya dulu tetap di math, padahal math saya kan jelek tadinya. Bisa sih kita beresin jadi dari 5 atau 6 menjadi 8 atau 8 gitu ya, misalnya 8 atau 9, tapi biasanya menjadi average biasanya. Gitu kan, dari itu harus stretch banget gitu untuk bisa jadi excellent. Kenapa kita nggak melihat apa yang udah kuat sehingga kita bikin excellent? Jadi pertanyaannya Pak, waktu itu, ini saya selalu ingat, Don Clifton menanyakan ini sebagai jadi quote sih sebenarnya. What would happen if we see what is right about people rather than fixating what is wrong about people? Jadi kalau kita ngelihat sesuatu yang benar mengenai orang gitu kan, dan daripada ngelihat apa yang dia kurangnya atau dia yang nggak bagusnya, apa yang terjadi? Dan dari hasil research itu Pak, luar biasa Pak. Itu namanya orang itu jadi positif, jadi lebih semangat gitu Pak. Kalau kita memulai conversation dengan apa yang dia bagus, yang dia memang punya opportunity to do what they do best every day, orang lebih semangat Pak. Gitu loh Pak. Itulah hasil riset yang saya juga lihat Pak. Karena saya pertama kali tahu strengths itu juga sebelum saya masuk Gallup Pak. Saya waktu itu di hotel, ada salah satu hotel bintang 5 lah di Mega Kuningan, Hotel Amerika di Mega Kuningan. Ritz-Carlton, nggak apa-apa lah Mas. Jadi di transparansi, sorry. Iya, nggak apa-apa. Di Ritz-Carlton, tugasnya saya adalah mengukur yang namanya employee engagement sama guest engagement, Pak. Saat itu, karena untuk harus dilihat korelasinya, ada nggak korelasi antara employee yang engage sama tamu yang datang ke hotel itu engage gitu. Dan ternyata korelasinya positif, which is good. Nah, tapi ada salah satu di engagement pertanyaan itu, questions itu, ditanyain, do you have the opportunity to do what you do best every day? Nah, di situ Pak, di situ saya baru belajar, saya ngelihat ada beberapa departemen yang skor low, di situ saya lihat bahwa, oh ternyata memang manajer itu, ya kan harus bisa memberikan activities yang memang sesuai juga dengan talentnya, dengan ininya dia gitu, talentnya dia gitu, strengths-nya dia gitu loh Pak. Makanya it's good to know people's talent, people's strengths, sehingga we can appreciate them better. Gitu sih Pak. Itu my take Pak.
Karena saya tahu waktu kita juga mepet, hanya 30 menit sampai 35 menit, saya akan coba untuk masuk ke zaman baru ini, di mana kita mungkin sebagai leader, sebagai manajer, atau sebagai supervisor, kita punya tantangan menghadapi masa ini. Dan saya tahu Gallup meriset banyak tentang COVID-19, saya juga sudah baca risetnya, ya. Di mana risetnya based on why people follow, ya, sebuah riset yang cukup panjang, dan itu juga sebenarnya dibahas cukup dalam di bukunya dia yang bilang strength based leadership. Jadi bagaimana kita harus berperan aktif untuk bisa membuat supaya follower kita atau anak buah kita atau tim kita bisa lebih tenang, lebih damai, lebih siap menghadapi masa krisis ini. Saya kira itu diskusi kita. Silahkan Mas, silahkan sampean cerita dulu. Oke Pak, kalau ngomong yang current condition Pak, kemarin di measure, diukur sama Gallup ya kan, baik di Filipina, terus ada di beberapa tempat lainnya, itu yang keluar kata-katanya fear, helplessness, sama anxiety, ya kan? Itu kan banyak yang surveinya juga banyak Pak, ada employee, ada pelaku usaha, ada juga yang students dan lain-lain. Jadi memang semuanya melihat bahwa ini ada the time of uncertainty. Malah ada yang bilang respon bahwa it never happened before. Fear, ketakutan, helplessness, tidak mampu melakukan apa-apa, dan anxiety, ketegangan. Padahal yang Anda dan saya tahu, 4 syarat untuk menjadi leader yang bagus dan mau di-follow orang, itu adalah trust, compassion, stability, dan hope. Jadi terbalik semua ya, berlawanan semua. Sehingga terjadi disconnection yang tinggi, itu pikiran. Ya. Ya, mungkin maksud saya yang kemarin hasil yang fear, helplessness, anxiety itu adalah dari citizens yang kita lihat apa yang keluar. Cuma memang kalau pertanyaan Bapak tadi mengenai leader harus gimana, itu pernah ada dilakukan juga untuk leadership, dilihat responsnya. Apa sih yang dibutuhin follower dari leadernya, gitu kan? Why do you follow? Nah, yang keluar tadi yang Bapak bilang, trust, compassion, stability, and hope. Tapi yang paling penting lagi sekarang, karena tadi ada fear, helplessness, and anxiety, itu yang paling penting Pak, pertama banget yang saya juga rasain ini di sini Pak ya, compassion Pak. Kita harus compassion itu ngomongin caring, empathy, ya kan, kita mikirin orang lain. Even sekarang kita ngelihat daily worker, banyak orang juga yang biasanya memang harus bergantung sama income harian, akhirnya tidak bisa karena harus dari rumah, itu ya Pak. Jadi gimana kita sebagai leader juga benar-benar empathy, care sama orang lain, ya kan, apapun hal kecil apapun yang bisa kita lakukan untuk bantu mereka. Dan yang saya suka yang Bapak bilang tadi juga adalah hope. Karena hope itu ngomongin sense of direction, Pak. Ya kan? Dan hope juga membantu stability, bahwa kita, tomorrow there will be a brighter days. Itulah intinya. Jadi gimana kita bisa mengatakan bahwa badai ini pasti berlalu, gitu loh. And then you can also action, gitu. Bisa membuat orang lain juga ngerasa tenang, Pak. Gitu, Pak. Jadi itu yang saya lihat, ya, sangat penting, compassion dan hope itu menjadi hal yang esensial saat ini, Pak. Jadi intinya adalah setiap kita memahami strength kita, memahami talent kita, kita akan mengejar supaya bisa meng-create compassion dan hope dan stability. Betul ya Pak ya? Betul ya? Betul Pak. Jadi ini sebenarnya ketika kita berbicara tentang strength base, kita tuh mau tahu sebenarnya strength itu apa sih? Strength itu talenta, itu kekuatan. Saya pengen cerita nih, saya interupsi, saya cerita sedikit ya. Saya storyteller aja lah Mas yang menjabarkan dengan lebih teoritis. Ada seorang namanya Jim, anak kelas 4 ya. Lalu dia keluar sekolah karena dipecat dari SD pertama, dipecat lagi dari SD kedua. Dan waktu dia di SD ketiga, kebetulan gurunya bagus. Dia tahu anak Jim itu suka main drum, tangannya gini-gini. Sehingga akhirnya dicarikan teman yang bisa ngajari dia drum. Ya. Ketika diajari drum tiap minggu dalam 2 bulan, 3 bulan, mulai mau belajar, mau bersosialisasi, mau berteman dengan orang. Bahkan ketika akhir tahun dibikinkan gala meeting di mana dia memainkan solo drum, di mana acara akhir tahunnya para siswa SD itu, dia dapat tepuk tangan semua ya. Dan yang menarik adalah anak kelas 4 SD ini dari seorang anak yang nakal, nggak mau ujian, nggak mau sekolah, bolos terus, tiba-tiba dia jadi orang yang baik, mau bersosialisasi, mau bekerja dengan lebih baik, mau berteman, bahkan dia akhirnya menjadi juara di SD itu. Dan orang tuanya begitu bersyukur karena kekuatan dia bermain drum itu ditumbuhkan. Nah, yang menarik buat saya adalah kemampuan dia main drum ini bukan hanya membuat dia happy di drum, tapi seluruh kehidupannya naik dan menjadi orang yang lebih baik. Ketika tadi
dikatakan positif psikologi itu adalah cara kita berpikir. Bukan, kalau psikologi yang kuno itu adalah ini orang normal ya. Di sini adalah orang yang sakit, yang schizofren, yang segala macam, ditarik supaya normal. Tapi positif psikologi, ini negatif psikologi. Positif psikologi adalah orang yang normal, dibuat supaya dia menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik, mencapai peak performance-nya. Itu bedanya. Nah, jadi sebenarnya kemampuan strength base itu adalah membuat kita lebih tahu talenta kita. Dengan mengetahui talenta kita, kita akan lebih mampu tumbuh dan menjadi lebih baik. Dan sekarang kita tahu di masa krisis ini, kita butuh compassion, kecintaan dan care, kita butuh stability, kestabilan, dan kita butuh harapan buat anak buah kita. Kita harus memberikan 3 ini kepada anak buah kita. Dengan cara apa? Tergantung masing-masing. Tiap orang berbeda, tiap orang punya strength. Nah, cara termudah adalah ikut Clifton Strength Test gitu ya. Tetapi sebenarnya tanpa ikut Clifton Strength Test pun kita ada namanya 5 clues to talent. 5 tanda yang menunjukkan orang ini punya talenta. Mungkin Mas Roma bisa sharing tentang 5 clues to talent, Mas. Silakan. Nggak ya Pak, tapi karena biar ada urutannya tadi Bapak bilang Clifton Strengths Finder dulu, baru nanti saya clues of talent. Tapi mungkin kalau dari Clifton Strengths Finder tadi, itu benar Pak. Jadi kayak saya kan coba assessment itu, Clifton Strengths Finder itu, saya ada futuristic, ada lain-lain, dan ada positivity di top 10. Dan itu saya merasakan saat kita mendrive hope tadi, Bapak bilang hope tadi ya, how do we bring hope gitu ya, itu saya lebih menggunakan banyak talent saya di situ Pak, being futuristic dan positivity. Ya Pak, kenapa? Karena futuristic. Karena itu saya bikin live, saya ngajak sampean bikin apa, ya karena kekuatan saya itu saya mudah sekali melakukan sesuatu, karena itu kita bikin, ayo go live, ayo kita sama bikin sesuatu. Tapi saya akan menggunakan strength ini untuk memberikan hope, trust, dan compassion buat anak buah saya. Silakan Mas, sorry. Boleh Pak, tadi maksudnya saya cuma mencontohkan tadi futuristic, gimana sih ceritanya futuristic bisa bring hope ya Pak ya. Contoh teman-teman saya Pak, teman-teman saya tuh satu grup, ada grup teman-teman trainers gitu loh, pada mengeluh Pak. Sejak COVID-19 mulai banget di Februari akhir dan Maret gitu ya, itu banyak yang di-cancel Pak. Training tuh banyak di-cancel, banyak yang ini, dan mereka juga ya salah Pak. Bukan banyak yang di-cancel, salah Pak, salah. Saya juga trainer Pak. Semua di-cancel. Tidak ada yang tidak di-cancel. Masalah itu, jangan bilang kebanyakan. Semua Pak. Saya punya training sejak 7 Maret sampai dengan April dan Mei. Semua, nggak ada satupun yang jalan. Sorry. Jadi maksud saya contohnya kenapa, gimana sih saya menggunakan talent futuristic ini, adalah saat saya ngobrol sama teman-teman trainer juga di forum bahwa kita coba yuk something different yuk. Sekarang zamannya work from home, udah 14 hari lebih, orang-orang udah mulai adjusting dengan misalnya training online atau belajar dari online learning, baik itu dari Udemy atau dari online courses gitu kan. Nah, di sini saya bilang nggak ada lah namanya kita harus menyerah gitu loh. Kenapa nggak kita try to do something different, ya kan, to actually start doing things differently. Itu my futuristic Pak. Tapi my positivity adalah saya selalu berusaha untuk, let's get up ini yuk. Kita coba. Saya jadinya suka bikin ini Pak, bikin apa namanya aja quick ini aja 15 menit kita ngobrol lagi, kita memberikan semangat gitu, saling menyemangati Pak. Gitu sih Pak. Jadi itu mungkin cara saya bring hope. Tapi orang lain mungkin berbeda juga, ada yang menggunakan empathy, ada yang menggunakan. Jadi intinya leadership itu kan beda-beda gayanya atau stylenya, tergantung bakat masing-masing kita gitu Pak. Oke, saya Mas sharing, saya karena kekuatan saya activator, maka apa yang saya lakukan adalah saya bikin seminar berbayar pertama. Berbayar ya Pak, Rp200.000, Anda bisa ikut seminar 8.30 sampai jam 12.30 yang judulnya Developing Work from Home Skills for Manager. Jadi saya langsung mengaktifasi membuat itu ya. Kita buat dalam waktu 9 hari, kita agree, dan kontennya apa saya masih belum tahu, kontennya saya apa belum tahu gitu ya. Tapi intinya saya 2 minggu ini work from home, saya merasakan saya menyerap, saya akan mengaktifasi karena kekuatan saya activator, saya akan melakukan training yang sifatnya adalah developing your work from home skills untuk produktivitas, untuk cara komunikasi, untuk coaching skill, untuk strategi. Ya, buat para manajer ketika dia punya anak buah. Ini kita akan jalankan nanti pada tanggal 14. Jadi next week hari Selasa
berbayar 200.000, kita berempat, saya, Tanadi Santoso dengan Pak Andi Iskandar, Made Muku, dan Pak Fatoni Ahmad. Saya mungkin bicara 50%, lainnya teman-teman berbagi. Jadi itulah aktivitas saya di masa krisis ini. Tapi tujuan saya sama, yaitu bring hope. Ya, bring hope buat orang-orang, menunjukkan bahwa bagaimana sih kamu akan membuat stability di tempatmu, bagaimana sih kamu menciptakan compassion dan care yang lebih. Mungkin itu sharing saya. Silakan Mas Roma. Ya, nah untuk melanjutkan yang pertanyaan tadi yang kedua itu, obrolan yang kedua, topiknya mengenai clue of talent. Jadi intinya sih gini, kalau misalnya kita belum assessment atau menggunakan tools apa-apa, sebenarnya kita bisa melihat clue itu. Ya kan, mungkin I can explain a little bit about 5 ya, mungkin ada 5 clue. Yang paling gampang kita lihat itu ada namanya rapid learning. Ya kan, rapid learning artinya kita belajar cepat gitu. Ada aktivitas-aktivitas tertentu yang kita pelajarin lebih cepat, ya kan? misalnya Pak Tanadi bisa belajar mempresentasikan atau storytelling dengan lebih cepat daripada saya gitu, karena saya harus benar-benar saya pelajarin lama gitu kan, baru saya bisa presentasi atau bikin seminar dengan baik gitu. Nah, itu salah satu rapid learning, belajar lebih cepat dibandingin yang lain. Kedua, ada namanya yearning. Kalau gampangnya istilahnya tuh magnet lah. Ada hal-hal yang kita kangen, Mbak. Kangen. Jadi kangenin gitu loh. Jadi hal-hal yang memang kita kerjain rindu gitu loh, kita kangen dengan pengen terus ini lagi. Misalnya kita suka ngulik Excel gitu, kalau ini seneng nih dikasih challenge, kita ini lagi misalnya gitu. Terus apa lagi ya, ada namanya flow ini secara otomatis kita bisa gitu, tanpa harus hafal semua stepnya, kita bisa gitu loh, ya kan. Tadi saya kasih contoh, mungkin flow, sebentar mas, saya rem mas, karena saya kebetulan saya kan dari University of Chicago waktu ngambil MBA. Flow itu adalah teori yang ditemukan oleh Mihaly Csikszentmihalyi tentang sebuah teori di mana kita merasa hanyut dengan pekerjaan yang kita lakukan, kita melupakan waktu, dan yang kita kerjakan tahu-tahu noleh jam 2, kerja lagi menoleh kembali sudah jam 7, tanpa merasa apa-apa, kita hanyut ke dalam pekerjaan kita secara total. Itu yang disebut dengan flow, teori dari Mihaly Csikszentmihalyi yang cukup menarik untuk mengukur kebahagiaan orang. Ya. Silakan. Ya. Setelah flow masih ada 2 lagi mas. 3 saya sempat sebutkan tadi, ada rapid learning, ada yearning atau kangen yang Bapak bilang tadi, sama ada flow, terus ada namanya satisfaction, hal-hal yang bikin kita puas setiap kali kita bertanya, when can I do that again, gitu kan. Satisfaction. Yang terakhir namanya glimpse of excellence. Glimpse of excellence tuh kayak gini, kayak secara nggak sadar kita ngerjain sesuatu, tiba-tiba yang wow, how did I do that gitu. Gimana tuh barusan gitu, kok bisa benar-benar bisa. Misalnya saya pertama kali disuruh MC gitu, tiba-tiba yang wah keren banget gitu. Kata orang keren banget Ram gitu kan, kita nggak sadar, ternyata bisa ya gue MC ya, bikin orang engage gitu ya selama acara misalnya gitu. Jadi ada rapid learning sampai flow sampai yang tadi 5 clue of talent itu adalah sesuatu yang bisa kita observe. Ya kan, kita bisa lihat, ini nih ada nih talentnya nih gitu loh. Tapi di idea Pak, yang di idea adalah saat kita lihat talent itu, kita harus apply productively. Baru itu nanti bisa jadi strengths. Kalau kita punya the knowledge, kita punya the skills, kita bisa jadi strengths. Strengths itu basically gampangnya singkatnya adalah performance. Jadi kalau kita kawinkan antara talent, skills sama knowledge, itu jadi performance atau strengths. Untuk menghasilkan strength itu butuh talent dikalikan dengan investment, waktu kita, energi kita, melatih diri untuk jadi lebih baik gitu. Saya kira itu pembelajaran. Sekarang saya shift kepada hal yang lain ya. Mungkin pertanyaan saya adalah, kita sekarang sedang work from home ya. Kita sedang belajar ya. Apa sih yang kita sebagai leader, manager, ataupun follower, ataupun eksekutif bisa kita lakukan saat ini supaya kita bisa perform dengan lebih baik? Ini kan kesempatan. Kita dulunya nggak punya waktu, sekarang lebih punya waktu ya. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita melihat ada sebuah sistem atau metode dengan pendekatan Clifton Strength ya, yang kita sebut dengan dari Gallup ya,
yang bisa melihat talenta kita dan membuat kita lebih tajam di sebuah pekerjaan, apa yang bisa kita lakukan? Ini pemikiran saya selalu setelah saya mendengarkan Pak Tanadi dan Pak Roma ini selama setengah jam, what can I do next? Supaya saya bisa men-apply diri saya pahamnya begini, kalau Anda tahu 5 clues to talent tadi, ya, jadi kita merasa mampu, kita cepat belajar, kita merasa kangen, kita rajin, dan kita merasa cepat belajar dan seterusnya. Nah, itu talent kita. Marilah kita apply kemampuan kita itu dengan lebih tajam, ya. Tapi mungkin kita perlu mikir tentang Gallup Clifton Strength. Cara termudah untuk memahami talenta kita kalau dari riset Gallup itu adalah dengan mengambil asesmen yang namanya Clifton Strength. Sebentar, supaya satu-satu ya. Saya jualan Gallup Clifton Strength, saya nggak punya komisi loh, Mas. Jadi tujuannya betul-betul it's for you to learn more about yourself, gitu. Saya kira itu. Silakan, Mas Roma, bisa cerita sedikit soal itu. Ya, intinya sih benar yang kayak Pak Tanya dibilang, kalau memang udah diambil Clifton Strengths Finder itu kan, basically kita dapat insights ya, untuk apa sih dominant talent kita. Tapi yang lebih penting lagi adalah prakteknya setelah itu. Gimana kita bisa menggunakannya, ya kan? Nah, itu ada namanya, mungkin ini sound heavy atau gimana, tapi sebenarnya mudah karena frameworknya cuma name it, claim it, aim it. Ya kan, pokoknya name it, claim it, aim it ini gimana kita menggunakan talent itu, lalu meleverage that into performance, into goals, ya kan, to achieve our goals. Gitu, mungkin nanti kita akan bisa bahas lebih lanjut, Pak, karena itu lebih deep lagi gitu ya. Tapi intinya, ujungnya adalah untuk 3 hal nih. 1, buat self-awareness. Kedua, untuk partnership, untuk understanding partnership. Dan ketiga, buat tim. Kenapa? Karena ada individual for ourselves, for our partnership sama tim, adalah gimana kita bisa understand each other unique talent. Karena there is no such thing as a well-rounded person, nggak ada namanya Superman. Tapi yang ada adalah well-rounded team. Ya kan, tim yang saling diverse, yang saling melengkapi. Gitu, Pak. Menurut saya, Pak. Oke, technical sedikit buat yang tertarik dengan pemikiran ini. Walaupun saya tidak dapat komisi sama sekali, saya bikin sharing. Jadi cerita realnya adalah saya tahu tentang Gallup ini sudah kurang lebih 2 tahun lalu, ya. Lalu 1,5 tahun yang lalu saya seriously ngambil. Jadi saya ngambil Clifton Strength saya yang full, ya, saya sudah ngambil, ya. Lalu saya melihat, saya suka, ya, saya merasa ini oke. Lalu saya taruh dan saya lupakan selama 1 tahun. Itu tipikal orang, ya. Lalu ketika saya waktu itu kebetulan kepingin ngambil, saya mengambil course 5 hari tentang strength base ini, dan setelah saya mengambil course 5 hari, saya baru ngerti bahwa ternyata setiap strength, saya punya top 5 itu activator, strategic, relator, maximizer, dan interaction, ada 5. Jadi nanti kalau Anda semuanya ada 34, kita akan bicara panjang kalau kita masuk ke tiap-tiap item. Tetapi menurut saya yang paling besar buat saya sebagai user, ya, karena saya masih anget-angetnya nih, karena baru 3 bulan, 4 bulan yang lalu certified, saya merasa bahwa dengan memahami lebih dalam, lebih detail, dan mulai mengaplikasikan dengan diri saya mendapatkan gain yang jauh lebih besar dan luar biasa dibandingkan saya sekedar tahu saja. Itu mungkin yang saya dapatkan. Buat orang awam, tuh Pak, ini apakah seperti DISC? DISC ini yang paling umum ya, DIS ya, dominant, influence, steadiness, dan cautiousness. Saya bilang mirip. Bedanya adalah ini jauh lebih detail. Kalau Anda DISC itu seperti memahami rumah. Oh, rumahnya teman saya itu tradisional. Oh, rumah saya itu rumah modern. Oh, rumahnya dia itu di apartemen. Itu DISC model, tahu modelnya. Tapi kalau ini tahu, kamar tidur Anda itu lampunya kurang terang, Mas. Gitu, ya. Kamar mandi Anda itu butuh bathtub. Nah, ini lebih detail. Jadi karena setiap talent seseorang dibagi menjadi 34 di dalam 4 domain yang berbeda, ya. Jadi pemahaman kita jauh lebih dalam di situ. Ya, ini kelebihannya. Dan untuk mengambil Clifton Strength ini di US adalah $20, di sini 285.000. Kalau Anda mau mulai dengan top 5 itu 285.000, dan tentu Anda bisa beli bukunya Gallup mulai dari Strength Based Leadership, Its Manager tadi saya sarankan.
yang ditunjukkan itu ya, it's manajernya mana Mas? Tunjukkan Mas, it's manajernya. Bukunya it's manager. Nah, beli buku ini dan di dalamnya bisa akses free. Jadi dikasih free akses di situ ya. Jadi it's a manager atau yang lain, Anda bisa dapat free akses di situ ya. Dan di situ Anda bisa nggak usah bayar sama sekali, dikasih di bukunya. Nah, ini yang menarik. Menurut saya mulai dari sana. Setelah itu belajarlah. Nah, ini ada beberapa tip. Yang pertama, kalau bisa cari coach yang bisa membimbing Anda dan menjelaskan dengan lebih detail. Karena saya dulu ketika pertama kali tes, saya baca, ngerti, oke, tapi nggak bisa mendalami itu ke dalam diri saya sendiri ya. Ada Mas Roma, ada saya, ada Mas Riswan, ada banyak orang-orang lain yang sangat mampu di bidang itu. Bisa Mas Riswan ada juga. Anda. Ya, saya kira itu. Ya. Mungkin coba mau say hi dulu sama teman-teman yang baru masuk juga tadi. Ada Mas Rizwan, ada Christian dari Mbak Rima, Kristina, banyak lah teman-teman sini ya. Coach ya. Nah, tadi pagi, sebenarnya tadi pagi saya juga nonton seminarnya Mas Roma tadi sama Riswan di Zoom ya. Jadi pagi tadi cuma nggak bisa ikut penuh karena sebagian sambil meeting sambil keliari gini bingung saya. Cuma boleh tapi dengan 60 orang. Iya, mungkin boleh dikit teman saya Rizwan. Ini kan dia juga mendapat sertifikasi waktu itu di Manila ya, di Filipina ya, certified by Gallup. Nah, jadi kalau ngomongin coaching ya, even sekarang Gallup juga masih banyak melakukan certification di around the world ya. Mungkin kalau boleh share aja nanti tanggal 21 April nanti saya akan ada webinar dengan Daryl Go dan Dorothy Da Silva itu dari Gallup, itu bicarain mengenai certification for strength coaching. Nah, jadi maksudnya buat teman-teman yang lagi nonton, misalnya ada yang keinginan, ada yang ingin menjadi coach gitu ya. Misalnya ada yang ingin menjadi coach dan pengen certified, itu bisa lihat nanti detailnya di sana. Itu bisa kita lakukan virtual sekarang. Jadi lebih mudah, nggak usah terbang ke Amerika atau ke Filipina. Oh ya? Iya. Jadi yang 5D itu jadi virtual, Mas? Virtual, virtual. Kita lakukan virtual and then you still get certified. Gitu. Saya baru tahu juga. Jadi itu baru tahu. Buat teman-teman saya sharing sedikit. Nggak apa-apa ya, ini kan sharing sederhana ya. Jadi kurang lebih $9,000 atau 7,000 US dollar atau 9,000 Sing dollar, 5 days ya, 5 days, very good, very interesting. Waktu saya ada 20-an orang yang ikut ya, dan everybody is senior coach. We learn from each other a lot ya. Jadi it's highly recommended ya. Mungkin problemnya dengan Indonesia it's a bit expensive, itu aja sih kalau menurut saya. Karena itu sebenarnya saya waktu itu mengajak Roma dan teman-teman ya untuk membuat 3 hari training, membuat orang itu mampu memahami dan menjadi coach walaupun tidak certified. Karena toh di buku-buku ini ya, termasuk ketika Anda beli ini, di dalamnya kan ada. Jadi people can read ya, and they can share. Jadi kalau Anda tidak butuh kartu certification-nya, which I have, ya, Anda bisa ikut kita 3 hari yang lalu. Kita sedang tunda, nggak tahu sampai kapan, ya. Waktu itu banyak yang tertarik, kita akan bikin strength-based coaching skills, tapi tidak certified from Gallup. Tentu, the best way is you get certified from Gallup. The best way is like that. Cuma ya, it's either you want to spend the money or not, gitu. Ya, jadi in US about 7,700 US about that, in Singapore about 9,000. Dan menurut saya, kalau Anda tanya saya worth it atau tidak, saya bilang worth it gitu, kalau buat saya. Tapi everybody tentu punya budget yang berbeda ya. Buat saya sih, teman-teman sekalian, ini waktu kita cuma setengah jam dan sudah hampir selesai ya. Mungkin boleh dicoba untuk mengambil top 5 Anda dalam Gallup Clifton Strength, 285.000 nothing, coba aja sedikit ya, lalu dapat, lalu dibaca. Saya kira itu ya. Itu mungkin yang paling gampang. Dan I believe, saya sudah 2 kali bikin seminar strength-based leadership, 2 kali di Surabaya. Totally full, 34 orang ya. Totally full. Dan they are all very happy with it. Jadi semua sangat happy dengan hal itu. Dan saya berharap juga ini bisa membuat teman-teman, karena ada daftar bayar sendiri, I get nothing ya. Ini saya nggak dapat cuan. Jadi tapi I think ya Anda bisa dapat better insight about yourself. Itu yang penting. Kadang-kadang
kita tidak sadar hal itu, Kenapa sih saya dulu kok begini? Oh, ternyata saya itu punya gini toh. Now you know your strength. Dan you can use your strength, kalau itu sudah jadi kekuatan, untuk memakai dengan lebih baik. Mungkin. Roma, your last 3 minutes, go. Ya, mungkin kalau dibilang sekarang situasinya work from home, we have time actually for self-awareness. Kenapa self-awareness itu penting? Karena kita kadang-kadang karena saking sibuknya kita nggak self-aware sama diri kita, apa sih sebenarnya talent yang kita harus kembangin, skills yang kita harus pelajarin. Jadi kalau memang kita punya waktu, let's find out about your talent, your natural talent juga. Yang kedua juga, let's upskill, ya kan, reskilling. Karena kita nggak tahu post-COVID-19 ini apa sih, banyak banget perubahan gitu. Even like mungkin profession, roles, atau apa mungkin bisa berubah. Jadi just keep remembering untuk tetap upskilling, dan banyak banget sourcesnya sekarang ya, ada banyak untuk belajar soft skill atau technical skills dan lain-lain. Jadi use your time wisely during work from home. Semoga ini kita bisa mendapatkan sesuatu yang efektif, yang apa ya, dari waktu kita yang lebih banyak di rumah sekarang ini. Gitu sih, Pak. Oke, saya ada pertanyaan, Pak. Saya mau tanya mengenai cerita anak bandel itu, bagaimana prosesnya supaya dia berubah menjadi seorang pemain drum. Itu sebenarnya kebetulan sang guru aja, dia tahu bahwa kelihatan anak ini suka main pulpen begitu, dia tahu, wah anak ini seneng drum, jadi dicoba. Lalu dilatih sama orang supaya bermain drum. Lama-lama yang menarik adalah permainan drum itu bukan hanya membuat dia bisa bermain drum, tetapi membuat dia juga sukses di sekolahan, di kehidupan, dan lain-lain. Setiap kita ketika mengembangkan talenta punya proses yang berbeda-beda. Itu tergantung bagaimana kita mengembangkan proses itu. Itu mungkin saya sedikit banyak menjawab ya. Nah, sebenarnya in closing, saya itu lagi berpikir bagaimana sih sebenarnya kita. Karena gini ya, semua work from home. Lalu semua bingung, sekarang mau apa? Ya. Karena itu sebenarnya saya ketika diminta bikin seminar dengan segala macam, saya sudah mencoba melihat orang bermain Zoom dengan 700 peserta, dengan 90 peserta, dengan 65 peserta, dengan 10 peserta. Semuanya saya lihat dulu. Saya melihat juga apa yang bisa dipakai di dalam tools Zoom ini. Anda baru mulai Zoom, saya baru mulai Zoom. Ya. Saya bermain IG ini baru mulai gitu ya, baru 7 hari bermain IG ya. Tapi kayaknya mulai coba terus gitu ya. Menurut saya ada satu sih saran saya, coba aja, nggak ada salahnya. Try ya, jangan pertama kali bikin IG live ini malah, aduh nggak nyala lu, gimana panggil saya ada yang bantuin gitu ya. It's very okay, very okay. Saya tahu tadi waktu Roma mulai mainan Zoom juga nggak ngerti ini, nggak ngerti itu. Tapi semangat gitu ya. Pak, saya ketawa Pak. Saya hari merasa bahwa nggak sehari ini saya baru belajar, Pak. Nggak, hari ini saya baru belajar satu fitur baru, Pak. Satu fitur baru, tadi saya kasih sesi siang-siang. Saya baru belajar di Zoom itu ada breakout session, Pak. Jadi saya cobain breakout session, karena tadi ada di Antam, ada yang di West Kalimantan, ada di mana-mana gitu kan. Jadi saya baru lihat, wah keren juga nih pakai breakout sessions. Jadi maksudnya saya setuju, Pak. Kalau kita nyoba, when we do it, we learn a lot gitu, Pak. Tapi ada bagusnya juga, teman-teman juga bisa ikutan kelasnya Pak Tanadi ya, untuk remote, gimana tadi remote work gitu ya Pak ya? Ya. Jadi untuk sesi saya punya, ini sharing lagi ya, saya punya online course Leadership 101, The How of Happiness. Ya. Anda bisa masuk dan free of charge, nggak bayar sama sekali. Caranya bagaimana Anda masuk, Anda bisa lihat di YouTube, di IG saya, di atas sendiri, waktu ada foto saya ya. Di sana ada link yang bisa Anda pakai masuk, dan ada passwordnya. Jadi untuk selama bulan April ini, memang teman-teman bisa akses materi saya. Leadership 101, itu bisa Anda akses dengan passcode BWI 2020. Dan Anda bisa masuk dan ikut free of charge. Dan Anda bisa masuk ke The Science of Happiness. Bagaimana sih mempelajari happiness itu sebetulnya apa ya? Ada The Science of Happiness. Anda bisa ikut di sana dan free ya. Passwordnya apa? WFH 2020. Anda bisa baca di IG saya, masuk ke IG saya. Ada beberapa gambar, pilih yang satu adalah Leadership 101, yang satu lagi adalah The Science of Happiness. Di sana ada passcode-nya dan cara masuknya, dan itu gratis gitu loh. Saya pingin bisa sharing, memberikan value buat teman-teman supaya bisa belajar selama work from home and getting better. Saya kira itu. Roma, your last sentence? Yeah, just focus on your strength. That's all. Okay, just focus on your strength. Buat saya adalah, ya toh, keep changing, keep growing.
keep changing, keep growing, keep changing, keep growing, ya. Karena tidak ada yang bisa menolong Anda kecuali diri Anda sendiri. Saya Tanadi Santoso, mitra bisnis, terima kasih atas waktunya, sebuah kehormatan bisa sharing dengan teman-teman semua. Salam sukses selalu. Sampai ketemu besok jam 4.30, kita bicara tentang communication skill pada masa COVID-19. Thank you, Pak. Terima kasih, Roma. Teman-teman yang udah ikut, terima kasih ya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Thank you very much. Thank you, Pak. Bye-bye. Bye.